Kabar mengejutkan datang dari DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pasalnya Ketua DPD 2 Partai Pohon Beringin ini tiba-tiba diganti. Berdasarkan hal itu, menurut Pitkuera, keputusan yang diambil pihak DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara tidak konstitusional dan tidak beretika. Ia sangat menyayangkan keputusan yang diambil melalui Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara, Kristiani Eugenia Paruntu. Oleh karenanya, pada beberapa waktu yang lalu, Pitkuera menuturkan di sebuah media bahwa Cep merupakan seseorang yang cantik, namun hatinya BSK. Hal tersebut pun menuai banyak kontroversi di dalam tubuh Partai Golkar Kabupaten Sitaro sendiri. Berdasarkan hal tersebut, tim media Tribrata TV menjumpai salah satu fungsionaris Partai Golkar Sitaro, Hedi Yanis. Beliau merupakan wakil ketua DPD 2 Partai Golkar Sitaro sekaligus fraksi Partai Golkar yang ada di DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro. Saat ditemui wartawan di kediamannya, Ondong, Kecamatan Siau Barat, ia pun menyampaikan tanggapannya sebagai fungsionaris Partai Golkar terkait surat keputusan DPD 1 yang menunjuk PLT Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sikap saya selaku kader Partai Golkar, fungsionaris yang duduk sebagai fungsionaris DPD 2 sebagai wakil ketua maupun sebagai anggota fraksi, saya loyal terhadap partai. Tentunya apapun keputusan dari DPD 1 yang membawahi DPD 2 itu harus saya amankan. Dan saya siap mengamankan, saya dukung dan saya siap mengamankan keputusan yang dikeluarkan oleh DPD 1 yang ditandatangani, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua DPD 1 Ibu Dr. Kristiani Eugenia Paruntu. Sebab keberadaan keputusan DPD 1 yang ditangani oleh Ibu Ketua Partai itu adalah marwah partai, harga diri partai. Jadi apapun harus kita amankan. Siapapun yang ditunjuk oleh Ibu Ketua sebagai pelaksana tugas, kita harus siap, saya siap mendukung, fraksi harus siap mendukung, seluruh kader harus siap mendukung dan mengamankan apapun yang terjadi. Saya terdepan mengamankan karena itu adalah marwah partai dan harga diri partai. Saat ditanya terkait dengan adanya surat keputusan PLT tersebut, apakah akan berdampak dan mempengaruhi kader dan simpatisan Partai Golkar? Karena Ketua DPD sebelumnya menyampaikan bahwa banyak pengurus kecamatan Partai Golkar tidak setuju terkait hal itu. Yanis mengatakan bahwa semuanya menyikapi secara bijak berdasarkan keputusan dari pimpinan yang telah diatur sesuai ADART. Para senior Golkar yang ada di desa maupun simpatisan duduk bertanya, benar sudah ada surat keputusan PLT? Saya katakan benar. Apakah tidak mempengaruhi? Apakah Golkar tidak terpengaruh dengan surat keputusan tersebut? Saya jawab, terpengaruh dengan tidak itu tergantung kita. Bapak-bapak sebagai kader Golkar yang ada di desa kecamatan Sibarsel, tentunya kita punya tanggung jawab moral. Sebab loyalitas kita kepada loyalitas partai. Jadi siapapun yang ditunjuk oleh partai, oleh pimpinan yang berjenjang sebagaimana diketahui, DPD 2 itu adalah di bawah DPD 1. DPD 1 menilai, tentunya kita harus taat, tunduk, patuh. Tidak perlu melihat siapa ketuanya di sini, di Sitaro ini yang ditunjuk. Karena itu kewenangan DPD 1, kewenangan Ibu Ketua, Dr. Kristiani Eugenia Paruntu. Itu kewenangan beliau yang sesuai dengan ADART. Ia menyampaikan bahwa langkah yang diambil Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara yakni sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Perihal perubahan dan penataan kembali organisasi termasuk di Partai Golkar Sitaro sebagai langkah strategis Partai Golkar menghadapi pemilu mendatang. Ini sudah merupakan hak prerogatif Sri Kandi asal Minahasa Selatan itu. Juga merupakan langkah awal yang dilakukan untuk penataan dan pembenahan kembali struktur yang ada.
menunjuk PLT itu punya penilaian khusus. Saya ini pensiunan sekda, saya jelaskan pada mereka. Saya juga akan dinilai oleh atasan kinerja. Dalam hal ini juga Hedi Yanis menyampaikan bahwa politisi cantik Partai Golkar asal Sulawesi Utara ini terus menekan hal itu supaya Partai Golkar dapat memenangkan pemilu di 2024 ini. Karena menurut mantan Bupati Minahasa Selatan yang bersahaja ini, Partai Golkar mempunyai banyak kader yang potensial. Kita amankan surat keputusan tersebut. Tidak perlu melihat siapa orangnya yang ditunjuk oleh Ibu Ketua, sebab itu kewenangannya. Hak prerogatif Ketua DPD 1. Dia bisa menilai, dia bisa mengganti di tengah jalan. Apalagi di Golkar itu, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Ketua DPD hanya 2 periode. Jadi ketiga periode bisa menjadi 3 periode, itu diskresi kebijakan DPP melalui DPD 1. Itu diskresi, bisa. Dengan catatan harus berprestasi. Saya tidak mengatakan ketua DPD Sitaro yang lama, Bapak senior saya, ya toh, itu tidak berprestasi. Ya mungkin ada penilaian khusus. Jadi seperti itu. Jadi mereka memahami. Jadi kalau begitu Pak, tidak berpengaruh. Ya. Kalau situ katakan tidak berpengaruh, saya mengatakan tidak akan berpengaruh karena kita akan bekerja. Kita akan bekerja terus, kerja politik, apalagi ini sudah di tahun politik. Golkar punya target. Berdasarkan statement bahwa dukungan untuk PLT adalah fiktif, hal itu pun ditampik oleh mantan sekretaris daerah Kabupaten Sitaro ini. Ia mengatakan bahwa sudah keluarnya surat keputusan PLT. Ia juga menyampaikan bahwa Partai Golkar sangat terbuka jika ada kader dari partai lain yang ingin bergabung bersama dengan Partai Golkar. Saya tidak tahu, tetapi ya mau dikatakan bagaimana? Mungkin menurut beliau fiktif, tetapi dukungan itu sampai ke sana mungkin asli. Ya kan? Kecuali kita sudah lihat, kalau hanya orang itu mengaku di hadapan kita, oh saya tidak tanda tangan, tapi mungkin dia tanda tangan, ya tuh karena berhadapan. Jadi itu relatif. Ya. Jadi Partai Golkar adalah partai modern, partai terbuka untuk semua. Siapa saja mau bergabung, silakan. Kalau ada, justru kami waktu rapat di provinsi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Bapak Erwin Aksa, dikatakan, mari kita lihat untuk menambah kursi, kita memenangkan. Mana kalau ada yang bergabung kader partai lain ke Golkar, welcome. Kita buka supaya Golkar jadi besar. Kalau tuh ada kader lain bisa, itulah disebut hak diskresi partai. Kalau partai melihat orang ini punya potensi, maka keluar kebijakan partai, dia menerima. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sitaro ini pun menuturkan, sesuai dengan himbauan dari Ibu Teti sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara yang ulet dalam memimpin, ia siap mendukung apapun yang menjadi keputusan partai. Ibu Ketua Dr. Kristiani Egoni Peruntu. Jadi siapa saja. Jadi yang menunjuk Bapak fungsionaris DPD 1 Abner Pentian selaku PLT, kami siap mendukung dan siap mengamankan, dan saya terdepan mengamankan apapun yang terjadi. Dan saya menghimbau kepada seluruh fungsionaris Golkar, baik yang ada di kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa, bahkan seluruh simpatisan. Saya tahu Golkar itu masih besar, masih banyak pendukungnya, masih banyak simpatisan di desa-desa. Menurut Janis, bagi Ibu Teti, sebagai seseorang pribadi yang sangat fleksibel, inovatif, dan adaptif ini berharap agar semua pengurus kader maupun simpatisan Partai Golkar di Kabupaten Kepulauan Sitaro dapat bersatu padu, bergandengan tangan untuk bersinergi memenangkan pemilu 2024 nanti.
Hedianis menuturkan harapan dari Ketua DPD yang cantik, pintar, dan penuh karismatik Teti Paruntu bahwa eksistensi Partai Golkar harus dipertahankan. Dan diproyeksikan Partai Golkar harus menjadi pendulang suara di pemilu 2024. Di Provinsi Sulawesi Utara, Partai Golkar mengandalkan sosok Kristiani Eugenia Paruntu, Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulut. Cep yang juga akrab disapa Teti Paruntu disiapkan akan menjadi caleg DPR RI sekaligus pendulang suara Partai Golkar di Sulut. Cep tidak hanya dituntut ikut pemilu DPR RI Februari 2024 saja, karena pada November 2024 ia diminta untuk ikut pemilihan gubernur. Partai Golkar berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan masa lampau di Sulawesi Utara. Tentunya Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto, sementara dipersiapkan untuk menjadi Presiden Indonesia. Kemudian target kedua, Golkar harus meraih 20% suara di Pileg 2024, sehingga bisa mencalonkan Presiden dan Kepala Daerah, Bupati atau Wali Kota tanpa koalisi. Dengan itu, pihaknya menghimbau untuk mari memperkuat solidaritas dan kebersamaan sebagai keluarga Partai Golkar. Jangan kita terprovokasi. Mari kita bersatu padu, bergandengan tangan untuk membesarkan, memenangkan pemilu yang tinggal kurang lebih 11 bulan. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Kemenangan Golkar, eksistensi Golkar harus kita pertahankan di Kabupaten Sitaro ini. Sebab Kabupaten Sitaro ini dulunya itu Golkar partai besar. Yeah. Jadi perlu kita pertahankan, sudah tentunya itu terpundak di pundak para kader komisioner, termasuk saya sendiri selaku anggota dewan yang dipercayakan oleh Partai Golkar, punya tanggung jawab besar bagaimana agar supaya eksistensi Golkar ini tetap eksis di Kabupaten Sitaro. Jangan terpengaruh dengan provokasi-provokasi. Tidak perlu memperlihat siapa yang ditunjuk selaku ketua Golkar yang ada di sini gitu. Tetapi kalau kita mengaku sebagai kader yang militan, mari kita lihat agar supaya beringin itu tetap berdiri dan berjaya di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sehingga kita dapat melaksanakan moto Golkar, suara Golkar adalah suara rakyat. Golkar menang. Dari Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biharo, Jemilah Hutung melaporkan.